Seperti biasa, ada Ibu Ratna di sini untuk nemenin aku selama 1,5 jam ke depan. Halo Bu Ratna. Halo Mbak Lisa, selamat siang. Yang Oke, teman-teman, aku juga mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Ya, Bu Ratna ya. Ya, minal aidin wal faizin juga ya buat Mbak Lisa, buat semua teman-teman kita pada siang hari ini. Oke, hari ini seperti biasa juga ada Pak Yoyo di sini yang akan mengupas tuntas materi hari ini, yaitu analisa lebih akurat dengan kanalisasi sinyal. Tapi sebelum masuk ke materi Pak Yoyo, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bu Ratna. Iya, Mbak Lisa, Oke, gimana Bu, nih? aku Kita mau nanya. nol lagi Hah? ya? Kenapa? Nol lagi. Udah maaf-maafan. Iya. Oh iya, kita halal bihalal di Zoom Halo, aja ya, halo di teman-teman. Zoom aja. Iya, nggak apa-apa, sama aja kan. Yang penting kita ketemuan terus tiap minggu kan. Oke, Bu Ratna, ini untuk kampanyenya itu masih ada nggak sih buat teman-teman di rumah yang Iya, mau gabung? pasti ya. Jika Invest akan selalu memberikan apresiasi kepada nasabah-nasabah setianya tentunya. Saya juga akan mengingatkan Mbak Desta, mungkin buat teman-teman yang udah gabung di sini, yang udah jadi nasabah, ataupun yang masih belum, ya Jika Invest memberikan sesuatu yang tentunya indah. Yang pertama itu kemarin ya, seperti biasa kita udah promo-promoin itu yang suka-suka jalan-jalan Mbak Desta. Kayak Mbak Desta tuh suka jalan-jalan ya. Itu banyak banget ya Bu ya destinasinya Mm-mm. ya. Jadi teman-teman punya banyak pilihan mau kemana nih? Mau ke Mm-mm. Kapadokia, mau ke Dubai, atau mau Yang ke yang ngomong-ngomong Kapadokia itu aku belum dengar juga nih. Tahu-tahu juga dari GK Invest juga aku sampai browsing gitu Mbak Dista tuh. Apa sih Kapadokia gitu. Terus banyak yang di TikTok itu ya yang ngomong it's my dream mas, it's my dream lah itu kan. Apa sih gitu ya. Aku juga ternyata tempatnya indah juga di Turki ya ternyata ya di daerah Iya, sana itu ya. tempatnya keren banget. Jadi teman-teman semua jangan lewatin. Ayo buruan invest biar bisa jalan-jalan liburan gratis sama pasangan, sama keluarga juga boleh. Betul. Dan nggak lagi di situ Terus ya. nggak cuman untuk Hahaha. holiday ya, kita juga ada campaign untuk emas juga Betul, dengan betul. deposit yang lumayan dan Mm-mm. relatif tidak besar ya Bu Ratna ya. Jadi Iya betul. masih sangat terjangkau. Iya. Jadi sebenarnya ada dua nih Mbak Desta ya. Ada Hmm. dua. Yang pertama itu adalah campaigns untuk holiday campaigns ya. Itu tadi yang sudah disebutin salah satu hadiah utamanya ada di Kapadokia ya. Kemudian ada juga di Dubai kalau nggak salah. Kemudian ada di Istanbul. Kemudian ada di Maldives Island. Itu nama-namanya asing-asing ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu aku dapat. Ada juga di Thailand tuh yang masih Asia-Asia nih, Thailand, di Phuket ya, Phuket juga keren. Kemudian di dalam negeri tentunya Pulau Impian yang seluruh dunia pasti tahu ya, di Bali tentunya. Itu juga keren. Nah, itu jangan khawatir Mbak Desta, jadi kita Invest sudah menyediakan semuanya. Semua akomodasinya, semua pokoknya perlengkapannya deh, khusus penerbangannya, transportasinya, kemudian untuk hotel semuanya sudah disiapin semuanya. Tinggal nyiapin diri aja Sama gitu. bawa baju. Oh ya pasti dong, sama Oke, sangu ya, Bu sama sangu Ratna, apa sih? Iya. boleh dong diinfo market terkini, Oke, market iya. terkini yang lagi hot hot buat info Boleh, boleh, teman-teman boleh, di boleh. rumah nih. Biasanya kalau Bu Ratna kan spesialisnya di CFD nih, atau semuanya Semuanya juga deh, boleh, semuanya boleh ya. semuanya aja boleh. Iya. Saya mungkin bahas kemarin yang lagi hot ya, kemarin ada CPI itu ya, kemarin kan rilis data ya, CPI. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu CPI. CPI ini, ini Mbak Desta, itu adalah salah satu apa ya indikator ataupun statistik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi periode inflasi ataupun deflasi. CPI ini juga mengukur rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen itu membayar baik barang ataupun jasa yang biasa dikenal sebagai itu tadi inflasi. CPI atau Consumer Price Index ya bahasa Indonesianya mungkin indeks harga konsumen atau biasanya orang-orang sebut IHK. Itu sebenarnya menunjukkan tingkat inflasi suatu negara. Jadi ini penting-penting nggak penting kalau teman-teman tahu. Dulu CPI ini termasuk medium ya, termasuk kuning ya kalau dilihat ini di layar.
termasuk simbolnya itu kuning, kodenya itu kuning, jadi masih low ya, low atau medium. Tapi sekarang CPI sudah menjadi hot impact ya, karena zaman-zaman sekarang inflasi ataupun kenaikan harga barang jasa dalam periode tertentu itu sangat penting sekali. Terus apalagi ya, CPI itu yang termasuk itu apa aja ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi yang masuk ke dalam CPI yang diperhitungkan untuk perhitungan itu bisa dari pokok bangunan, perumahan, terus apa ya, makanan, minuman, transportasi, kesehatan, pakaian, liburan, rekreasi, kayak tadi itu ya, pendidikan, komunikasi itu masuk dalam CPI ya, seperti itu. Nah, sedikit bahas masalah CPI yang kemarin rilis, itu laporan bulanan, ini saya lihat angka-angkanya soalnya nggak hafal. Laporan bulanan tenaga kerja Amerika kemarin itu menunjukkan inflasi yang mungkin telah mencapai puncaknya ya pada bulan April kemarin, tetapi kemungkinan akan tetap cukup kuat nih Mbak Dista untuk The Fed tetap tenang nih. Jadi karena kemarin CPI itu naik 0,3% bulan lalu, terus kemudian diperkirakan naik 0,2% pada bulan April. Kenaikan ini merupakan yang terkecil sejak Agustus dibandingkan dengan kenaikan 1,2% pada bulan yang kemarin ya, dalam CPI bulan Maret kemarin. Seperti itu. Nah, data inflasi ini mencapai puncaknya kemarin itu, tetapi tidak mungkin dengan cepat mendinginkan dan menggagalkan rencana The Fed saat ini untuk mengetatkan tentang kebijakan-kebijakan moneter seperti itu. Nah, data CPI Amerika kemarin itu tidak terlalu memuaskan investor ya, karena saham-saham Amerika kemarin banyak yang turun, diantaranya sahamnya Amerika sendiri ya, itu ada penurunan sekitar 2% di Nasdaq ya. Ini kita lihat di Nasdaq setelah turun indeks itu konsumen CPI-nya AS itu otomatis sedikit meredakan kekhawatiran investor untuk prospek inflasi dan suku bunga. Terus kemudian indeks Dow Jones itu juga turun 45,7 poin. Sebentar. Kemudian saya mau lihat datanya dulu. Untuk data Dow Jones turun yang 45,7 poin atau sekitar 0,14% ya ke 32 ribuan sekitar itu. Kemudian S&P 500 juga turun 22,23 poin atau sekitar 0,56% menjadi 3,978, dan Nasdaq pun juga turun ya, turun ke 2,01% ya, atau sekitar 235 poin. Dolar Amerika juga melemah karena The Fed ini juga menjadi lebih agresif karena inflasi juga ya, dolarnya melemah tuh karena kemarin data ekonomi inflasi tetap tinggi. Jadi teman-teman harus tahu inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa ya. Otomatis barang-barangnya naik juga otomatis menyebabkan market ini juga cenderung ini juga ya, sangat-sangat bergelombang gitu ya. Jadi saya mau sebutkan ini indeks dolar yang telah nyentuh level terendah ya kemarin ya di 4 sesi di 103 menjelang laporan, tahu-tahu kemarin menguat ke level 104. Terus kemudian ada juga euro ya, euro kemarin turun 0,07% menjadi 1,052. Euro ini naik karena adanya Bank Sentral Eropa telah memperkuat ekspektasi bahwa mereka akan menaikkan suku bunga pada acuan pada bulan Juli yang pertama kalinya lebih dari 1 dekade. Seperti itu. Terus kemudian kemarin ada juga mengenai emas ya. Emas melanjutkan kenaikannya nih, emas naik terus ya. Karena CPI-nya kan datanya ya kemarin. Jadi emas melanjutkan kenaikannya setelah sempat terkoreksi sesaat terkait dengan rilis data inflasi kemarin. Kenaikan harga karena dolar ini justru tergelincir oleh CPI tersebut ya. Harga emas di bursa berjangka Amerika ditutup naik 0,7% pada angka 1853. Masih sampai sekarang harganya itu aja ya. Kemudian sedikit masalah minyak, bahas masalah minyak. Minyak naik ya karena adanya pasokan gas Rusia ke Eropa itu menurun. Jadi harga minyak kemarin naik
lebih dari 5%, karena adanya aliran gas Rusia ke Eropa turun dan Rusia memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan gas Eropa, sehingga menambah ketidakpastian di pasar energi dunia. Terus kemarin juga ada info tentang perdagangan minyak telah dibatasi juga. Rusia telah mengancam akan memotong pasokan gas ke Eropa meskipun langkah itu telah diberhentikan. Terus kemudian ada data-data penting untuk hari ini, itu diantaranya nanti jam 8.30 ya, pada tanggal 12 hari ini, itu ada data PPI ya, PPI atau Procedure Price Index, itu masuknya hot ya, nah, merah ya teman-teman ya. Kemudian ada juga core PPI dan tentunya ada juga unemployment claim. Jadi PPI ini teman-teman ini adalah indikator yang mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi teman-teman perlu ketahui angka PPI maksudnya PPI atau Procedure Price Index ini yang lebih tinggi itu akan cenderung memiliki efek positif ya pada nilai mata uang yang sekarang. Terus kemudian untuk data unemployment claim sendiri adalah ya klaim data pengangguran juga. Jadi jangan lupa hari ini ada 3 data penting, diantaranya yang teman-teman bisa lihat di slide ya, ada PPI, ada core PPI, dan juga ada unemployment claim untuk data Amerika. Untuk data-data yang lain mungkin teman-teman bisa lihat di situ, ada juga yang untuk yang forex ya, sorry, yang forex, ada JPY juga, ada New Zealand, ada juga sterling ya, ada yang tentatif juga ya, macam-macam, ada yang kuning, tapi yang perlu diketahui mungkin saya biasanya ambil data-data yang hot-hot atau yang Amerika saja. Ya mungkin kira-kira seperti itu Mbak Desta, mau tanya apalagi kira-kira ya. Oke, Banyakan data nanti pusing nanti. Iya, datanya terlalu banyak nanti teman-teman pusing. Betul Jadi dikasih infonya inti-intinya aja ya Bu Ratna ya. Betul, intinya teman-teman harus selalu tahu yang namanya manajemen risiko ya, walaupun data apa aja, fundamental ini, analisa fundamental ini memang harus kita ketahui, walaupun kita nggak bangga banget, tapi arahnya kita harus tahu, seperti itu Mbak Dista. Betul. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung aja nih ke Pak Yoyo? Pak Yoyo siapkah? Sudah Atau siap Pak mungkin Yoyo? ada yang masih ini? Oke, silakan Pak Yoyo untuk memberikan materi hari ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita akan coba bahas ya tentang teknikal ya. Jadi secara fundamental, Bu Ratna sudah memberikan sebuah news ya dan beberapa rilis data untuk direview oleh Bu Ratna. Sebelumnya suara saya sudah jelas Bu Ratna atau yang lainnya? Aman Pak. Oke. Support dan resisten adalah poin paling vital dalam menganalisa market. Namun seringkali kita dibuat bingung. Di atas resisten masih ada resisten, di bawah support juga masih ada support. Kita juga kadang susah menentukan mana itu pembalikan atau penembusan. Pembalikan itu reversal ya, penembusan itu breakout ya. Untuk itu kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita bahas untuk materi saat ini, kita coba review ulang untuk materi sebelumnya ya. Itu materi sebelumnya di 2 minggu yang lalu ya, karena ada Lebaran kita. Ya. Oh ya, saya juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada semuanya yang hadir. Minal aidin Pak Yoyo. Pertama, materi yang telah lalu adalah hedging atau locking ya, yaitu strategi trading dengan membuka posisi buy maupun sell dalam satu waktu dengan maksud melindungi nilai equity.
Yang kedua adalah trailing, strategi trading dengan cara merubah batas nilai dari stop loss baik dalam kondisi floating plus maupun floating minus. Kemudian yang reverse ya, suatu sistem trading dengan cara membalikkan posisi akun master ke akun klien. Nah, di sini saya sudah setelah 2 minggu ini saya sudah meriset ya. Jadi ada saya persembahkan di sini adalah tool trading ya, yang akan saya share ya. Tool trading. Sekali lagi saya sampaikan di sini hanyalah sebuah tool atau alat bantu untuk kita bisa trading. Ini saya share dulu teman-teman. Iya Pak, silakan. Nah itu bisa di-download di chat ya. Nah, alat bantu trading ini kalau yang 2 minggu yang lalu hedging, trailing, reverse itu kita menggunakan ada master dan klien ya. Tapi dengan adanya tool trading ini kita bisa satu tool saja yang bisa kita install di akun demo kita ya. Menu-menunya seperti ini teman-teman. Di sana ada password, nanti minta pada marketing masing-masing atau official GK Invest yang untuk passwordnya. Mode ordernya di situ ada manual, ada auto buy, ada auto sell, dan juga moving average. Nah, ini nanti juga akan saya bahas tentang kanalisasi sinyal ya. Yang mana kanalisasi sinyal itu ada MA untuk ngebit dan juga MA untuk kanal. Nah, sebelumnya ini ada state mode ya. State mode itu jika false itu tidak dibalik, tapi kalau ini true, state mode-nya true itu maka reverse atau dibalik. Artinya kalau misalkan mode ordernya moving average, ya moving average-nya cross dan kemudian ngebitnya harusnya buy, nanti kalau state mode-nya true, maka menjadi sell gitu. Kebalikannya. Jadi yang 2 minggu yang lalu itu kalau kita mau mereverse harus ada aplikasi khusus lagi ya untuk copy reverse dengan master dan klien, tapi dengan tool ini hanya sekedar klik false dan true saja sudah bisa bolak-balikkan sinyal yang ada. Ini yang kedua setting MA bid period ini artinya ini kan kita pakai MA cross ya, jadi MA yang rendah dan MA yang periodnya lebih tinggi. Saya biasa pakai 8 dan 15 eksponensial ya, atau disingkat itu EMA gitu. EMA 8 dan EMA 15. Ya, nanti ini saya sebutkan menu-menunya saja, untuk settingnya nanti bebas ya, bisa teman-teman analisa sendiri. Untuk setting kanalnya adalah ada MA juga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kanal dan sinyal bid ya. Sinyal bidding itu, sinyal bid inilah nanti yang akan mengeksekusi dia buy atau sell. Tetapi buy atau sell-nya di sinyal bidding, sinyal untuk ngebid itu harus sesuai dengan kanal. Jika kanalnya tidak sesuai dengan bid, maka sinyal bid-nya tidak akan eksekusi. Itu artinya kanal. Artinya kanal itu dalam bahasa lainnya adalah filter. Jadi kalau misalkan kita mau nge-buy, ternyata kanalnya tidak bisa memberikan suatu sinyal uptrend, ya kita tidak akan buy itu kanal. Jadi memfilter fungsi-fungsi sinyal bidding. Terus kemudian sehingga ini ya time frame-nya berbeda ya. Biasanya sinyal bidding itu mempunyai time frame yang lebih pendek, bisa M15, bisa M30. Yang pasti sinyal untuk kanalnya adalah lebih panjang atau lebih lama dari sinyal bidding-nya. Kemudian yang menu berikutnya adalah tentang stop loss dan take profit. Stop loss-nya itu bisa berupa floating-nya, baik buy dan sell di total gitu.
atau dibuat stop loss-nya buy-nya berapa, sell-nya berapa bisa dibedakan. Ini untuk trailing juga betul. Nah, ini ada sebuah inovasi khusus tentang trailing, itu ada trailing plus dan trailing minus ya. Trailing plus itu misalkan kalau startnya 100, maka setelah 100 poin, maka misalkan stepnya 50 ya, dia akan stop loss-nya akan bergerak ke 50. Tapi kalau minus, misalkan minusnya minus 100, maka stepnya akan bergerak ke minus 50. Nah, jadi kebalikan. Tool ini diciptakan karena untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan sistem reverse. Nah, sistem pembalikan, sistem yang mana pada 2 minggu yang lalu kita melihat saya kok selalu rugi ya. Saya menggunakan sistem M-Across dengan seperti ini kok selalu rugi. Nah, bagaimana kalau selalu rugi itu menjadi selalu untung? Ya, kata-kata selalu mesti enggak mungkin ya selalu, tapi lebih banyak untungnya maksud saya. Sehingga inilah ada reverse di situ. Termasuk trailingnya pun saya reverse. Ada trailing minus. Ini yang unik yang mungkin belum pernah saya sampaikan juga ya. Terus new bar entry ini artinya kalau di true nanti setiap close time frame berapa di sini bisa di setting. Terus kemudian level 1 lotnya berapa, mau 1 lot, 0,1 dan lain sebagainya. Yang menu terakhir ini ada hedging. Jadi tadi kan di atas saya sebutkan tentang locking, hedging, terus trailing dan juga reverse ya. Ini yang hedgingnya. Jadi jarak hedging atau locking dari entry pertama, dari bid pertama tadi berapa? Misalnya 100 poin, 200 poin, maka dia akan di hedging. Nah, di hedgingnya itu ini juga unik yang kedua. Keunikan yang kedua dari tool trading ini adalah ada hedging plus dan ada hedging minus. Hedging plus itu begini dulu, ketika kita buy plus berapa, misalkan profit 100 poin, terus dia nge-sell gitu. Lockingnya locking plus, hedgingnya hedging plus. Dengan tujuan kalau misalkan berbalik, nanti ganti kena TP-nya yang sell itu tadi. Ketika balik lagi ke atas, selama belum kena stop loss, bisa dapat sell, bisa dapat buy. Ini dalam artian misalkan kondisi sideways gitu. Nah, kalau trailing minus seperti biasanya, hedging minus ya maksud saya. Kalau hedging minus dengan trigger minus itu misalkan kita buy ternyata minus 100 poin ganti sell. Ya sama halnya dengan stop loss, tapi ini stop loss yang ter manage ya. Artinya nanti ketika sell itu pada poin tertentu, target tertentu dia close, yang buy-nya bisa diterusin lagi. Nah, ini ada start waktunya. Nah, ini tool-tool trading ini bisa untuk menganalisa beberapa tahun ke belakang ya. Kira-kira dengan strategi seperti ini beberapa tahun ke belakang itu mengalami keuntungan atau kerugian sehingga kita bisa melakukan trading plan yang lebih percaya diri. Sekali lagi tool trading ini hanyalah sebuah alat bantu saja, bukanlah satu-satunya acuan untuk kita eksekusi transaksi sehingga tidak menjamin selalu benar. Pasanglah di akun demo sehingga bisa dijadikan tambahan analisa dengan mempertimbangkan fundamental yang ada. Artinya begini, jadi file yang saya kirim tadi, tool itu bisa diinstal dengan cara-caranya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, webinar saya sebelumnya, di akun demo. Ketika di akun demo itu buy, oh berarti kan ada sinyal buy. Nah, cocokkan dengan fundamental-fundamental yang ada. Misalkan ada rilis berita apa seperti yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, kita bisa lihat di Forex Factory atau mungkin di beberapa situs ya yang bisa menjadikan acuan fundamentalnya. Jika sesuai dengan fundamental, ketika ada sinyal buy ya kita bisa buy. Nah, fundamental itu juga bisa jadikan kanalisasi. Jika searah, maka kita akan eksekusi. Jika tidak searah, ya kita tidak eksekusi atau hold saja. Itu kanalisasi bisa dengan sinyal teknikal, juga bisa dengan data-data fundamental. Oke, nah sekarang begini, kenapa kita kok
harus memerlukan kanalisasi. Di sini saya akan berikan sebuah analogi arah pergerakan market yang saya gambarkan dengan bagaimana belut itu berenang. Ya. Bagaimana belut itu berenang seperti ini. Di mana kepalanya lebih lambat daripada ekornya. Ini juga terjadi pada time frame yang ada di dalam cat MetaTrader kita. Ketika dia mau arah ke atas, maka kepalanya dulu yang ke atas. Tetapi sekali ke atas atau sekali ke bawah, ternyata ekornya itu berkali-kali ke atas bawahnya itu jauh lebih banyak sekali. Nah, untuk kita bisa tidak tertipu oleh sinyal-sinyal bid yang ada, sinyal bidding itu sinyal yang time frame-nya kecil-kecil itu, biar tidak tertipu di sana, ya kita harus mengetahui acuan dari kepalanya itu bagaimana. Nah, acuan dari time frame yang lebih besar itu bagaimana. Inilah jadikan kanal kita, jadikan filternya. Nah, seperti ini gambarannya. Time frame yang paling besar itu kita anggap kepalanya, kemudian semakin ke bawah adalah semakin ekor. Semakin time frame-nya kecil, dia semakin gerak atas bawah, atas bawah, atas bawah, semakin cepat. Makanya kita sering tertipu ketika M15 katakanlah dia mengatakan uptrend atau cenderung naik, tapi ternyata kepalanya turun. Nah, ketika kita ngikutin ini, nah kita kena floating di sana. Nah, cara mengatasinya ini salah satunya saya pernah menyampaikan materi tradometer ya. Bagaimana cara memasang tradometer ini bisa dilihat di Google saja, ketik aja tradometer gitu, nanti akan keluar video-video saya juga di sana bagaimana masang tradometer ini. Kita ambil dari trading view ya. Nah, ini ada M1, ada M5, ada M15, ada 1 jam, ada 4 jaman, ada 1 harian, ada mingguan dan monthly. Ini kita anggap sebagai ekor dan kepala. Sehingga ya kalau kita melihat seluruh time frame yang ada di sini ekor-ekornya mengatakan sell-sell, tapi di badannya itu ada buy-nya di sana. Nah, kalau ternyata banyak yang atau seimbang antara buy dan sell kayak seperti ini, mending kita hold saja. Kita bisa sewaktu-waktu nanti melihat misalkan yang menyatakan sell itu cuma satu aja di time frame 1 menit saja misalkan begitu. Yang di time frame lainnya buy semuanya. Kita cari yang seperti itu. Yang mana searah dengan tren besarnya. Yang kedua, kita bisa dengan kanalisasi indikator yang kita pasang secara manual. Misalkan ini di emas ya, XAU USD. Misalkan kalau di emas itu kita pasang di MA-nya itu di H6. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara memasang di H6 ya. Jadi kalau di MetaTrader 5 itu kelebihannya adalah time frame-nya itu lebih detail. Bisa H6, H8, H2 begitu. Beda dengan H4 yang hanya sekedar beda dengan MetaTrader 4 yang hanya H4 saja, H1 gitu, langsung daily. Ini di H6 kita pasang seperti ini, kemudian di H1-nya kita pasang EMA yang sama. Sehingga ketika H1-nya itu sell, ya kita oke sell karena yang atas ini juga sudah downtrend ini kecenderungannya downtrend. Tapi ketika buy ada sinyal buy yang ada di sini, ini ya cara bacanya kan MA8 nge-cross ke MA15 maka buy. Nah, di sini ada sinyal buy. Ini lebih baik hold ya, tidak kita eksekusi buy karena sinyal besarnya di sana menyatakan downtrend. Nanti biar tidak terfloating. Walaupun ini naik, ya, nanti ada ancaman atau resiko besar untuk turunnya jauh lebih banyak. Ya, jangan dipaksakan untuk kita ngebid di time frame yang lebih kecil, sedangkan
Time frame yang lebih besar itu menyatakan tren yang berbeda. Salah satu contoh hasil backtest history 4 bulan terakhir ini ada sekitar profitnya 71% ya kalau modalnya 10.000 ini. 71% ya dengan risiko 30% ini equity drawdown-nya sekitar 7.400. Di sini ada 39 transaksi. Ini lumayan ya dari hasil histori dengan menggunakan kanalisasi itu tadi. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, kalau dipraktekkan di MetaTrader seperti ini, teman-teman. Ini adalah kanalisasi H6 ya. Caranya kita H6 itu diklik chartnya, kemudian time frame. Nah, di sini bisa milih ya, hours. Nah, di sini ada 6 di sini. Menit pun juga bisa ada detail ya di sini. 1 sampai 30 ini detail. Nah, kita pilih yang 6 di sini. 6 dengan kalau kita sorot di sini kita pasang moving average eksponensial ya atau EMA, exponential moving average dengan periode 15. Ini saya pasang di sana dengan settingnya close ya. Seperti ini. Apply to close ya karena ada apply to open. Terus ada di sini EMA 8. EMA 8 jika di atasnya EMA 15 maka dia uptrend. Kalau pas di bawahnya putih ini putih ini EMA 8, kuning ini EMA 15 ya. Berarti ini downtrend. Kita lihat satu persatu. Ketika di sini ya, ini garis-garis ini garis pertama dengan garis pertama yang ada di bawah ini sama waktunya. Ini 04.27, 04.27 jam 5. Ini juga jam 5. Ketika di sana menyatakan sell, karena di sini kanalnya juga oke, downtrend, maka dia akan nge-bid sell. Tapi sebaliknya di sini, ya ini tanggal 28 bulan 4 jam 7, ini juga jam 7 ya. Di sini downtrend, tapi di sana sudah nge-cross. Ini memberikan sinyal buy sebenarnya, teman-teman. Tapi karena tidak disetujui atau tidak sesuai dengan kanal H6 yang kita pasangkan ini, karena ini masih downtrend, maka di hold. Jadi ditunggu saja sampai seperti ini. Misalkan di sini ada cross nih ya, dari atas ke bawah untuk EMA 8-nya, berarti ini ada sinyal sell. Tanggal 29 bulan 4. Nah ini, 29 bulan 4. Di sini downtrend untuk kanalnya, sedangkan sinyal biddingnya dia menyatakan sell. Oke, dua-duanya sepakat, dua-duanya searah. Sehingga ketika sell di sini pun juga menghasilkan ya, tidak terlalu berisiko besar. Nah, ini bisa menghasilkan dari cross lagi ke sana menghasilkan 45.000 poin. 45.000 poin itu kalau 0,1 ya sekitar 45 juta. Ya. Terus kemudian ini tanggal 3 bulan 5, tanggal 3 bulan 5. Kita lihat di sini. Ini downtrend kanalnya, sedangkan di sini menyatakan buy. Ya usah eksekusi, jangan tergoda. Ingat belut tadi ya, belut itu yang time frame-nya lebih kecil, pasti naik turunnya jauh lebih banyak. Jangan tergoda oleh arah gerakan ekornya, tapi kita harus tahu arah kepalanya dia mau kemana. Walaupun ini benar, ya kayak gini ya, ini buy, di sana tidak didukung oleh sinyal uptrend oleh kanalnya, walaupun ini benar, lebih baik jangan tergoda, mending hold saja. Karena penurunannya jauh lebih banyak. Nah, seperti ini, naiknya sedikit, turunnya jauh lebih banyak. Karena ini fungsi-fungsi kanalisasi, teman-teman. Jadi, sekali lagi, buatlah trading plan yang selalu menggunakan kanalisasi atau mempertimbangkan dari faktor-faktor lain ya, terutama time frame yang lebih besar. Kalau menggunakan fundamental untuk menjadi kanalnya, ya gunakan fundamental yang mempunyai rilis data yang menyatakan mata uang itu naik atau turun atau menguat atau melemah.
sehingga kita tidak tertipu oleh ini sudah resisten tapi tertembus, ini sudah resistennya tertembus 2 kali tapi kok terus aja naik. Nah, seperti itu kadang kita terjebak oleh time frame yang ada di sana. Seperti itu, ada pertanyaan silahkan ya, saya kembalikan pada Bu Desta dengan Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak Oke, Yoyo. terima kasih Pak Yoyo. Ini ada ini ya beberapa pertanyaan ya Bu Ratna ya. Mungkin Bu Ratna bisa bantu tolong dibacain nih Bu. Oh iya. Sedikit trouble ini laptop saya. Ya, ini dari Pak Herman ya. Bu Ratna izin nanya, apa GK Invest rencana bisa opsi trading dengan mikrolot 0,01 yang lagi ramai di broker lokal? Bisa mikro ya, kayak gitu. Iya Pak, kita menurut rencana, mungkin bisa dibantu sama Pak Yoyo, kita dari Bapepti sudah ada, cuman saya lihat sampai sekarang broker-broker lokal masih promo ya. Jadi masih menggunakan mini akun mini, jadi 1/10 dari akun standar. Jadi kedepannya kita akan menyaingi pasar juga daripada nanti masuknya ke broker-broker luar ya. Tentunya kan teman-teman kita yang trader ini menginginkan sesuatu yang tentunya legal, yang aman dengan modal yang kecil di akun mikro. Ini sudah menjadi wacana Pak, sudah menjadi wacana. Tetapi kita tinggal tunggu saja doknya dari Bapak Pri, begitu ya Pak Yoyo ya, bisa dibantu. Pak Yoyo. Ya, ke depan. Jadi kita menunggu info dari Bapak Pri, Pak Herman ya. Karena saat ini memang dari GK Invest sendiri memang sudah ke arah ke situ Pak Herman. Kita selalu ingin yang menjadi yang terdepan juga sih. Dan memberikan yang terbaik tentunya. Ya, kalau dari saya memang itu akan wacana dan nantinya juga akan itu ada. Cuman yang penting itu bukan masalah itu. Yang penting itu seperti yang disampaikan Pak Adi ini ya. Mikro tetap saja MM-nya besar juga. Iya, jadi betul. yang paling penting adalah trading plan bagaimana kita juga memanajemen keuangannya. Walaupun mini, walaupun standar dan sebagainya, kalau sistem manajemennya kita itu bagus ya kita akan bisa profit konsisten. Nah, gambarannya begini, 0,01, 0,1 ataupun 1 lot, itu kerja kita sama kok Pak. Waktu kita yang kita keluarkan juga sama, melekane podo, tapi nek entuk cilik iki soro gitu. Ya, seperti Pak Ade itu mungkin lotnya sudah 10 lotan mungkin ya. Apa itu mikro gitu ya Pak Ade ya. Melekane podo tapi untungnya cuman 100 nipis gitu kan ya, buat beli rokok aja nggak bisa gitu. Itulah gambarannya. Soal money management bisa banyak sekali sih ya referensi ya dari beberapa video-video saya juga sudah ada. Begitu Pak. Ya itu nantinya pasti ada, cuman kita tunggu aja. Yang penting kita berapapun lot kita, yang penting money manajemennya oke. Dan itu tadi melekane podo, kerjanya podo, mending kerja sama-sama kerja, sama-sama waktunya ya dapatnya lebih banyak dong, begitu aja. Ya intinya untuk kesiapan sistem dari GK Invest ke mikrolot ini memang sudah masuk ya Pak ya, sudah baru kita ya intinya skemanya sudah dibedah lah, tinggal tunggu tanggal mainnya aja sih. Pertanyaan dari Pak Ade ini ya. Ya Pak Ade dulu nih, untuk pergantian tren bagaimana? Tetap aja ngikutin aja Pak Ade. Pergantian tren ya kayak ini nanti misalkan kita undur ya. Kita mundur. Di sini kan ada ini kan juga pergantian tren ya. Nah, ini dari uptrend ke downtrend. Jadi ketika downtrend di sini ya kita yang ada di sini selama dari ring waktu ini ya, berarti dari sini ini kan, nah ini dari bawah sini ke sini, dari sini dah. Dari batas ini sampai dengan batas ini berarti high only. Di sini kalau ada sinyal sell ya tidak akan
kita eksekusi. Sebaiknya seperti itu. Demikian juga ketika downtrend seperti ini, yang dari sini sampai ke sini ini, ya, yang ada di biddingnya, time frame yang lebih kecil, jangan ada buy, eksekusinya sell terus, sampai nanti ada pergantian trend. Betul. Begitu Pak Ade. Terus ini Terus ada lagi itu dari Pak Herman, Pak Yo. H6 boleh dimodif dengan H4 enggak tuh? Boleh Boleh saja. tuh, Pak Ini Herman. kan saya katakan H6 dan H1 ini karena sudah ada melalui risetnya yang ini ya Pak, yang jadi di riset ini saya sudah pakai, jadi yang saya sebutin tadi ini hasilnya, makanya saya pakai H6 itu gitu. Nanti kalau teman-teman punya riset baru, oh ternyata bagus nih, seperti ini. Nah nanti bisa aja H4, misalkan kalau H4 bagaimana? Tinggal aja dipraktekkan di sini ya. Nah kita coba nih H4, misalkan di sini, ini ketik aja time frame-nya yang kanal H4. Terus yang sini misalkan berapa Pak Herman? Ayo. Pak Herman. Ya, punten Bapak dan Ibu. Silakan Pak, diskusi Pak. Masih bingung nih. Jurusnya Pak Yoyo nih benar jurus dewa nih Pak. Tanyakan aja Pak Herman, silakan. Jadi gini Pak Yoyo, saya kayaknya baru apa istilahnya bukan mereka-reka ya, mempunyai satu gambaran. Itu sebenarnya tools Bapak itu hanya fungsi untuk backtest ya Pak ya? Kalau forward test itu tetap diaplikasikan juga Pak Yoyo? Sebaiknya di demo aja Bapak. Jadi kenapa saya tidak sarankan langsung di real? Itu adalah hak-hak Bapak sendiri. Yang penting saya memberikan sebuah tool itu alat trading saja untuk Bapak mempermudah analisa. Andai kan coba bayangkan Bapak. Bayangkan seperti ini tadi. Ini kan cara kita backtest manual, Pak. Sell di sini, oh sana belum sesuai. Benar apa salah? Benar satu, geret lagi ke belakang. Benar dua. Betapa susahnya kalau ini 4 bulan, Bapak. Gitu ya. Nah, dengan tool ini kita bisa langsung di sini kan, setting di sini last year atau di sini sudah dari bulan 1 sampai bulan 5 sekarang. Langsung aja. Nah, Pak Herman tadi mana? 4 sama 1 misalkan. Langsung aja di start begini. Kita tunggu. Oh, ini belum passwordnya yang belum saya isi. Nah, misalkan ini ya, saya isi passwordnya dulu. Passwordnya sesuai akun demonya Pak Herman. Nah, teman-teman kalau sudah punya akun demo di sini, langsung saya kasihkan passwordnya. Gratis ya Pak ya? Kenapa? Gratis. Gratis. Namanya latihan. Jadi ini memang benar-benar sarana edukasi teman-teman ya. Jangan disalahgunakan. Nanti jurus dewa mabuk, jadi teman-teman yang mabuk sendiri. Nah ini, saya isi passwordnya. Silahkan aja akun demonya berapa, nanti langsung saya kasih password di sini. Langsung start. Nah seperti ini Pak Herman, caranya menganalisa. Ini kan mudah sekali untuk menganalisa. Kemudian dipraktekkan di forward. Forwardnya pakai akun demo juga. Nah, pas ketika akun demo itu menyatakan buy, nanti Pak Herman pertimbangkan dengan fundamental yang ada. Kan enak begitu, daripada coret sana, coret sini, garis sana, garis sini kan juga butuh waktu. Kalaupun toh Pak Herman juga menggunakan indikator yang sama. Kalau menggunakan misalkan price action, ya nggak ada indikatornya. Nah, price action juga nggak ada toolnya hanya sekedar chartis seperti itu ya. Pak Herman juga harus belajar untuk pola-pola patternnya, pola-pola grafik ya, chart pattern, pola candle juga. Nah, itu ahlinya Pak Kuswanto itu biasanya. Pak Kuswanto mungkin ada mau tambahan loh. Ini ada tamu yang istimewa.
kita ini. Halo, selamat siang Pak Wah, Kus. Waduh, ada guru besar ini. Pak Kus, salam Pak Kus. Silent. Salam Mas Yoyo, sukses selalu ya. Itu Mohon maaf ada, saya sambil makan siang nih Mas Yoyo ya. wah, Lanjut. pantesan memang ini jamnya memang jam yang saya gunakan untuk pas makan siang santai. Dan ini ternyata kurang beruntung ini Pak Herman dengan H4 itu. Kurang beruntung. Mungkin bisa juga dengan tambahan-tambahan settingan di sinyal-sinyal biddingnya ya. Di tempering yang lebih rendahnya mungkin bisa di M15 dicoba-coba. Bisa aja dengan M15 dengan H1 dengan H1. Nah, ini kita membantu teman-teman semuanya memberikan tool ini untuk menganalisa. Kira-kira sih pakai indikator dan settingan yang seperti apa yang bagus. Untuk sinyal biddingnya gimana, untuk sinyal kanalisasinya bagaimana. Begitu Pak Herman kira-kira. Iya, siap Pak Yoyo. Lalu instrumen bisa Pak? Saham apa CFD gitu Semua juga bisa Pak. Nanti tinggal settingnya saja, semua bisa. Mungkin gunakan saham-saham yang lumayan ya Pak harganya. Iya, misalnya Netflix gitu. Iya, bisa tuh. Bisa ya Pak Yoyo ya, nanti Bisa, teman-teman bisa. juga. Semua bisa. Pokoknya bentuknya grafik ada, bisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, sama-sama Pak Herman. Monggo Mbak Dista. Buat teman-teman di rumah mungkin ada pertanyaan lagi atau kita mau diskusi sebentar lagi masih bisa ya Bu Ratna ya? Gimana Mbak? Maaf suaranya kurang. Sorry. Tes sudah Bu Ratna? Iya, cantik sekali. Oke. Oke, teruskan. Banyak sekali trouble hari ini. Ya nggak apa-apa lah, sabar. Oke, buat kawan trader semua di rumah, kalau mau diskusi lagi kita masih punya waktu beberapa menit atau bisa buka untuk beberapa pertanyaan ya. Ya, 8 menit ya mungkin. Monggo silahkan. Boleh. Mungkin yang sedikit nih untuk yang apa namanya CFD ya Mbak ya. Tadi kan belum tuh. Iya, boleh. Sedikit-sedikit aja deh. Yang suka-suka CFD teman-teman, yuk boleh ini MACD juga lumayan bagus ya. Netflix juga tadi ya disinggung sama Pak Herman juga lumayan juga. Netflix harganya di 166 ya, lumayan cukup diskonnya banyak banget. Kemudian ada juga bagus kalau yang suka-suka spekulasi ini Alibaba juga lumayan harganya di bawah 90-an. Kalau misalkan teman-teman bisa mau ya, Alibaba bisa mulai dengan 10 lembar saja. Lumayan keren ini Alibaba sekarang harganya di lihat ya, Alibaba bisa dibantu ya harganya berapa? Oh ini ya, di bawah 90 ya teman-teman ya. Ini harga bagus banget kalau teman-teman mau, tapi memang harus sabar karena harus jual ya 81 ya kemarin. Ini after hour-nya sudah naik-naik 82 karena ini kalau dilihat dari technical biasa kalau saya CFD gunakan time frame yang mingguan ya teman-teman sampai dengan bulanan. Jadi misalkan ke mingguan ini Alibaba bisa naik ke arah resisten 3-nya di area 110 ya. Itu bagus banget karena sekarang harganya udah diskon. Sekarang harganya di area support 2-nya ya untuk time frame mingguan di area 81. Jadi kemungkinan besar bisa naik ke pivotnya dulu ya area 90-an. Itu kalau mau coba CFD yang harganya di bawah 100. Jadi untuk pemula, untuk beginner monggo silahkan. Kalau untuk yang mau coba-coba investasi di CFD silahkan juga. Mungkin seperti itu, Mbak Dista. Oke, Bu Ratna. Oke, teman-teman nih kayaknya ditunggu nih pada malu-malu bertanya nih yang lain. Silahkan. Kayaknya yang selalu bertanya ini yang saya perhatiin dari minggu ke minggu nih yang selalu setia ini ada Bapak Ade sama Bapak Herman ya, Bu Ratna ya. Iya, kasih reward gimana Mbak Desta? Boleh nanti minta ke Pak Yoyo ya. Rewardnya sinyal aja deh.
Pak Ade, mungkin silahkan. Atau yang lain. Ada Atau mungkin beberapa. ini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Kuswanto mungkin mau nambahin atau mau Atau mau diskusi bertanya bareng, boleh. atau mau apa lagi nih? Pak Kus kok bertanya ya. Pak Kus baru makan siang. Oh, baru makan siang. Oke. Iya, monggo dimaafkan. Oke, Pak Yoyo mungkin ada tambahan lagi Pak Yoyo? Bu Ratna, udah cukup? Oke. Bu Ratna, sepertinya Ya. udah nggak ada pertanyaan. Teman-teman juga mungkin sudah cukup ya diskusinya untuk hari ini. Gimana Ya. kalau kita akhiri edukasi pada hari ini? Ya, tentunya jangan lupa ya di setiap Kamis jam 12 siang bersama kita. Dan tentunya pasti dengan materi-materi yang sangat berguna dan berharga ya. Betul Walaupun hanya sekali. online, tapi biarlah kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Belajar itu nggak ada salahnya ya Bu Ratna, biar Ya. semua teman-teman kawan trader Betul. semua bisa pinter trading.